Saya mau ngasih info nih, ada pinjaman online di tahun 2023 yang sudah ada di Selapangan nih. Nah, apa aja sih pinjaman online legal yang ada di Selapangan nih? Oke, kalian boleh simak video ini ya, siapa tahu kalian gagal bayar di aplikasi ini. Simak video ini sampai habis. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kalian. Oke, langsung saja nih saya akan membahas pinjaman ilegal di tahun 2023 ini yang sudah ada di Selapangan nih. Ya, karena banyak sekali ya pertanyaan yang mengenai tentang DC, ada lapangannya, ada di mana gitu. Kalian sering komentar di kolom komentar di YouTube saya gitu. Maka saya rasa perlu ya, saya ingatkan untuk Anda jangan terlalu memikirkan masalah DC yang datang. Mau datang apa enggak itu nggak usah dipikirin. Karena hal itu tuh nggak penting ya. Dan sekarang kalian harus berpikir itu bukan bagian dari cara agar bisa bayar hutang, ya nggak? Gitu kan, kalau kalian mikirin ya nggak bakal selesai itu hutangnya. Yang ada kalian tuh fokus sama hal pribadi seperti kerja atau usaha dulu ya, fokus sama diri kalian sendiri. Mungkin kalian pernah mendapatkan kiriman dari DC ya, mungkin dari chat-chat yang sangat intimidasi banget gitu kan, yang menakut-nakuti kalian. Kalau DC mau datang jam 3, jam 4, jam 5, pokoknya ditunggu aja lah sampai hari nggak datang. Mungkin dari kalimat-kalimat DC yang membuat kalian merasa takut, kalian dipancing untuk membalesnya gitu. Intinya DC itu sama aja ya, jawabannya adalah kalian kapan bayar. Kalian tuh jadi DC tuh gak mau tahu alasan kalian. Kalian mau curhat ke pinjol pun ya percuma gitu. Oke, yang pertama adalah HCI. HCI ini udah pasti nih seluruh kota-kota besar, Home Credit Indonesia. Karena HCI itu banyak ya di mall-mall gitu. Buat kalian tuh gak usah di mall-mall, kadang di pinggir jalan tuh kayak toko-toko mebel, pasti dia sudah bekerja sama HCI. Nah, kalau sudah di kota itu ada dan kalian lihat di mall itu ada, ya sudah pasti ya DC-nya ada gitu. Jadi kan nggak mungkin tuh, sudah pasti ya itu HCI itu ada lah di kota-kota besar. Kalau menanyakan bang di Surabaya gimana, ada udah pasti. Gak usah di Surabaya, kadang di Kalimantan, di Makassar, di kota-kota besar ada. Karena saya lihat lowongan-lowongan pekerjaan ya untuk FC itu kan field collector lapangan HCI itu sudah dibuka di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Kedua adalah Tunaiku. Nah, Tunaiku udah pasti merata nih katanya di seluruh kota. Tapi nyatanya sih cuman di wilayah Jakarta. Khususnya mungkin Jabodetabek ya. Tapi Jabodetabek juga kota ya sekitar mungkin pinggir-pinggiran aja seperti mungkin Depok, mungkin Bekasi gitu kan. Dan Tunaiku ini emang terkenal biasanya datang ke rumah ataupun datang ke kantor gitu kan. Ini sudah ada di lapangan nih gitu kan. Bahkan ada ya subscriber saya yang dia telat seminggu aja sudah ditengin oleh DC Tunaiku. Kan gila lah ya gitu kan. Ya baik sih mungkin datang ya gitu kan. Biasanya DC-DC yang datang itu baik-baik lah ya gitu kan. Tapi ada juga yang marah-marah teriak oknum gitu kan ya, cuman itu ya itu nggak usah dipikirin lah. Mungkin 1000 dari satu orang ada DC yang seperti itu, tapi rata-rata DC itu santai ya, karena mereka sebenarnya takut gitu, takut juga sama kayak kita. Yang ketiga adalah paylater. Nah ini semua paylater nih seperti Shopee paylater, Indodana paylater, pokoknya ada paylaternya ini ada, tapi random itu tapi cuman sekitar di daerah Jabodetabek aja ya. Yang keempat ini adalah Aku Laku. Nah, Aku Laku ini sudah pasti ya, sudah merata seluruh di kota-kota besar. Bahkan yang kemarin yang katanya ada di kota-kota kecil, mungkin daerah Jawa Tengah itu ada ditengin gitu kan. Jadi oke, untuk kalian kalau bayar di sini ada di lapangan ya. Yang kelima Kredivo. Nah ini sama ya, Kredivo sama seperti Aku Laku. Kredivo ini merata di seluruh kota-kota besar nih. Ya nggak usah diragukan lagi lah, Kredivo ini udah pinjol kelas kakap ya, pinjol kelas lama juga. Jadi otomatis DC-nya pun udah makin banyak. Yang keenam adalah Kredit Pintar. Kredit Pintar ini hanya sebatas di Jabodetabek aja ya gitu. Jakarta mungkin banyak, tapi Kredit Pintar juga kemarin dilaporin katanya di Bekasi ada gitu kan. Terus di daerah Karawang juga ada, tapi ya ini random ya gitu kan. Oke, ketujuh adalah Finmas. Finmas ini katanya sudah merata ya seluruh kota-kota besar gitu kan, karena dia juga dari Sinarmas ya gitu kan bang, udah masuk OJK juga gitu. Ke-8 adalah Singa. Nah Singa ini masuk OJK dan ini ada di lapangan nih, tapi daerah Bekasi dan Tangerang. Mungkin kemarin juga ada daerah-daerah pinggiran Jakarta ya, seperti Cibubur, Cilengsi gitu.
ini ada di lapangan nih, Jakarta ada, tapi ini random ya, nggak sebanyak seperti Aku dan Kredivo. Yang kesembilan adalah isi cash juga sama nih, random, walaupun dibilang katanya ada, tapi ini random. Jadi kalau kalian didatengin ya udah, mungkin nasib-nasiban aja. Oke, yang ke-10 adalah es pinjam, Shopee pinjam nih. Ini juga random ya, ada di lapangan tapi ini random. Sama kayak Shopee lah, kayak Shopee Paylater, ini es pinjam ini ada tapi random. Oke, jadi itu ya. Yang sering mengunjungi debiturnya itu biasanya itu HCI, SPayLater, Aku Laku, Kredivo, sama Kredit Pintar. Apalagi di daerah Jabodetabek ya, itu sering banget deh dikunjungi DC. Jadi buat teman-teman yang masih saat ini gagal bayar ya di pinjaman online, saya ingetin kembali ya, jangan takut apapun bentuknya dari penagihan pinjol ya. Nah, karena resiko terbesar dari gagal bayar pinjol OJK hanyalah masuk BI checking ya. Selain itu tidak ada dampaknya sama sekali. Terus gimana bang dampaknya berikutnya? Dampak berikutnya mungkin kalian gak bisa menjual lagi, gak bisa minjem lagi itu. Udah gitu doang. Dan kemungkinan besar juga di saat ini kalau kalian mengajukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan atau leasing, itu akan ditolak ya, seperti di bank juga ditolak. Nah, seperti yang kalian tahu ya, DC ini memang sudah ditugaskan untuk mengunjungi debitur yang belum bisa melunasi pinjaman. Tujuannya ya cuma menagih kapan bayar gitu. Ya DC ini kan akan mendatangi alamat di mana tempat kalian tinggal. Dan itu pokoknya jadi tugas mereka. Jadi buat kalian yang nggak perlu takut ya hadapin, karena kalian cuma menghadapi orang yang lagi kerja doang gitu kan. Jadi kalian nggak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah DC datang atau enggaknya. Gak usah ditanyain, gak usah dicari-cari, ya gak? Kalian ngapain jadi DC? Biar DC yang ganti kalian. Oke, jika mereka datang, respon dengan baik ya. Selain mereka baik-baik aja, masalahnya DC punya kontak darurat nih, atau menghubungi nomor-nomor telepon kantor. Dan itu masih dibenarkan ya, karena mereka ingin menanyakan dan mendapat informasi. Tapi berhubung nomor kalian tidak aktif, mungkin gak bisa dihubungi, maka dari itu mereka akan menghubungi kontak darurat atau ke tempat kerja, kecuali jika melakukan pencemaran nama baik. Nah itu bisa dilaporin. Nah saat ini juga banyak DC pinjam jual ilegal yang melanggar aturan, yang berupa fitnah ke tempat kerja dan sebagainya. Kalau ilegal itu gak usah diragukan lagi lah gitu kan. Oke, itu saja teman-teman beberapa pinjaman online yang ada di lapangan terbaru. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.